Dulu, semua pembicaraan tentang bola gak jauh-jauh dari Liga Italia dan kehebatan pemain yang pernah bermain di liganya pada masa itu. Banyak pemain hebat di sana. Ada Totti, Maldini, Nesta, Del Piero, dan pemain lainnya. Pada masa itu, untuk urusan penjaga gawang ada nama Toldo, Abbiati, dan Cudicini. Tapi, di antara nama kiper hebat tersebut, ada satu nama yang mulai dari dulu sampai sekarang, dia masih menjadi kiper yang sangat disegani lawan. Dia adalah Gianluigi Buffon. Telah menciptakan rekor luar biasa dalam karirnya. Dia telah bermain sebanyak 1000 penampilan, dan bisa kita bilang karir Buffon sebagai penjaga gawang sangatlah luar biasa. Menjadi kiper hebat bukanlah hal mudah, apalagi menjadi kiper hebat yang penampilannya stabil berada di puncak kejayaan, mulai dari awal hingga akhir karir. Hanya beberapa pemain hebat yang bisa melakukannya. Hasratnya dalam menjadi juara sangatlah luar biasa. Dia adalah panutan bagi siapapun yang memiliki ambisi dan mental juara. Bukan rahasia umum, alasan utama mengapa Buffon belum mau pensiun adalah karena ambisinya untuk menjuarai Liga Champions. Jika kita flashback lagi ke belakang, ternyata sepanjang karirnya, Buffon telah menghadapi banyak rintangan untuk tetap menjadi pilihan utama di timnas Italia. Banyak kiper hebat silih berganti menantang posisi Buffon sebagai kiper utama Italia. Namun, sedikit pun tak ada yang bisa menggeser Buffon sebagai Italia number one. Berikut ini ada beberapa nama kiper hebat yang gagal menggeser Buffon sebagai kiper number one Italia, yang mungkin jika para kiper ini bermain untuk negara lain, mereka akan menjadi pilihan utama. Berbicara mengenai Derby della Madonnina, maka Gianluca Pagliuca adalah rajanya. Dia adalah kiper ikonik Italia dan Inter yang underrated karena pamornya kalah dari Dino Zoff, Angelo Peruzzi, dan Gianluigi Buffon. Namun soal kualitas tak perlu diragukan lagi. Pagliuca adalah kiper yang punya refleks cepat dan hebat dalam duel 1 lawan 1 pada masa kejayaannya. Pagliuca menghiasi sepak bola Italia pada medio 1987 hingga 2007. Pada masanya, dia menikmati 8 tahun masa emasnya menjadi kiper nomor 1 di Italia. Dia mencatatkan 39 caps dan bermain pada final Piala Dunia 1994. Dia adalah kiper termahal dunia pada masanya. Namun, semenjak Buffon hadir, semua berubah. Pagliuca tak lagi jadi kiper utama. Perlahan tapi pasti, Gianluigi Buffon mulai mencuri tempat di skuad timnas Italia. Hanya butuh waktu tak sampai 2 tahun sejak debutnya, Buffon sudah bisa mengklaim posisi kiper utama Gli Azzurri. Nazib Peruzzi hampir sama dengan Gianluca Pagliuca karena mereka adalah kiper hebat yang ada pada masa yang bersamaan untuk timnas Italia pada saat itu. Sebelum kedatangan Buffon, sejatinya pos kiper timnas Italia tengah menjadi perebutan antara dua sosok, yakni kiper Juventus Angelo Peruzzi dengan penjaga gawang Inter Milan Gianluca Pagliuca. Keduanya mencapai level tertinggi bersama klub mereka masing-masing. Peruzzi memenangi Liga Champions bersama Juventus dan Pagliuca merupakan andalan timnas Italia di Piala Dunia 1994. Namun begitu, Buffon mengambil alih sebagai kiper pilihan pertama pada tahun 1999. Peruzzi harus menunggu 5 tahun untuk bisa kembali membela Italia. Satu-satunya orang yang menggantikan Buffon sebagai sosok nomor 1 di Italia setelah sang kiper Juventus cedera parah jelang Piala Eropa 2000. Kiper Fiorentina yang kemudian menjadi andalan di Inter Milan, menjadi bintang kemenangan Italia di semifinal atas Belanda. Ia menghalau 2 penalti saat itu, penalti dari Frank de Boer dan satu lagi dari Paul Bosveld. Toldo kemudian melanjutkan kiprahnya pada kualifikasi Piala Dunia 2002 sebagai penjaga gawang pilihan pertama, sebelum akhirnya tempatnya kembali digeser oleh Buffon.
Bisa dibilang, karir Christian Abbiati di AC Milan seperti roller coaster. Ia dulu sempat dipuja di sana, namun terpinggirkan dari tim utama kemudian. Pada saat Buffon mengalami cedera bahu, dia dipinjamkan oleh AC Milan ke Juventus. Setelah kembali dari masa peminjaman, ia tampil sangat baik di AC Milan. Meskipun bermain luar biasa di level klub, Abbiati tak pernah bisa menggeser Buffon di timnas. Bahkan dia cuma punya 4 caps bersama timnas Italia. Pada awal 2000-an, Carlo Cudicini dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Premier League. Saat itu, ia bermain untuk Chelsea, dan penampilan gemilangnya di Premier League tak pernah mendapat perhatian dari pelatih timnas Italia saat itu. Cudicini tidak pernah bermain di timnas Italia dan hanya dipanggil ke skuad timnas 1 kali tanpa dapat kesempatan bermain. Dalam perjalanan karir Buffon, Sirigu sering disebut-sebut sebagai orang yang paling mungkin menggantikan sang legenda hidup Buffon di timnas Italia. Bahkan ketika kita flashback lagi saat Sirigu bermain untuk PSG, dia bermain sangat baik di sana. Dia bermain baik di Liga Champions, dan di sana dia membantu tim Prancis itu meraih 3 gelar Liga berturut-turut. Meskipun tak pernah benar-benar bisa menggeser Buffon sebagai kiper nomor 1 Italia. Sirigu telah mengumpulkan 24 caps dan tampil mengesankan dalam kemenangan 2-1 Italia atas Inggris di Piala Dunia 2014. Saat itu kondisi Buffon memang sedang tidak fit. Sayangnya, ketika seorang Gianluigi Buffon yang brilian pensiun dari sepak bola, pada tahun 2017, Gianluigi Donnarumma yang menjadi pewaris sang legenda. Itu tadi pembahasan tentang deretan kiper hebat Italia yang gagal menggeser Buffon sebagai kiper nomor 1 timnas Italia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Hari Dretma, sampai jumpa.